Muncullah filosofi hidup di Minangkabau yang namanya Ade Basandi Sara, ya, adat bersandikan syariat, ya, Sara Basandi Kitabullah. Kalau di Amerika general ya itu equality ya lebih baik lah daripada di developing country. Aku di Indonesia ini kan aku susah untuk jalan kaki mau. Betul. Jadi aku nggak pernah olahraga di sini ya, olahragaku naik gunung 8 gunung ini selama di sini 2 bulan. Temen ada bilang, hati itu gawat loh. Dia menjadi saksi, Tam. Kamu katanya mau loncat dari gedung. Siapa yang bilang? Ada. Faris RM. Clash war lah kemarin tuh antara itu penyanyi yang mungkin lebih fortunate lah hidupnya. Padahal nggak semua, berapa persen? Iya, padahal kan mereka nggak tahu. Penyanyi susah banyak. Oh banyak. Itu cuman segelintir tuh, itu elit penyanyi, bener nggak? Iya. Subscribe, like, and comment YouTube channel Ambo Kadri. Sabana mantap. Selamat jumpa dengan podcast Ambo Kadri. Dari saya Kadri yang akan dimulai dengan memperkenalkan atau mengumandangkan budaya Minangkabau. Kali ini saya kedatangan Atik Sibi, ya, dari Delaware. Itu sebelah mana Delanggu ya? Itu deket New Jersey, Maryland di antara itulah, Philadelphia. Dan kemudian chef kita Kate Rustam Chaniago. Oke, hari ini kita kedatangan salah satu diva Indonesia. Yo, diva terlalu Dan gue berat bukan itu. berat sama Doi. Terlalu berat Jadi itu. tiap acara Doi biasa gue datang. Karena memang fansnya juga masih banyak. Masih banyak loh. Masih banyak banget. Iya. Iya, Tapi jadi- kali ini kita akan bicara Minang loh. Iya. Ya, nggak apa-apa. Bisa Doi. Bisa. Jadi hari ini gue masak untuk Ambo. masak untuk Uni Ati Sibi. Iya. Masakan nggak terlalu sulit. Namanya Talua Barendo. Oh, dia ada Talua rendahnya. bareng. Iya, Itu yang jadi gulutuk-gulutuk itu ya? sebenarnya ini nih namanya Yang telur- crispy itu kan pinggirnya. Ya, dadar lah kalau orang di Dadar, sini. iya. Tapi dimasak di minyak panas, kemudian diusahakan di pinggir-pinggir itu ada rendanya. Wah. Dan rasanya kebanyakan crispy. Oke. Dan ini sebenarnya kalau lu pergi ke restoran Padang Tertentu. rata-rata yang restoran Padang kelas agak atas lah. Sedap. Ini makanan yang paling banyak dipesan. Oh gitu Gue ya. Iya, selalu memang pesen ini. iya. Gue juga sama. Selalu gue pesen ini karena enak ini. Iya, Karena iya, ini nggak seru. terlalu berat kan, Iya benar. tapi enak. Oke, kita mulai ya. 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 Oke. Itu talu apa tuh? Bebek. Telur bebek. Iya. Oke. Ya. Lo bisa juga pakai telur ayam, nggak apa-apa. Oke. Iya. Iya. Oh itu telur talua. Emang sering masak seperti ini? Udah Iya, besar? gue lumayan. Dan gue ini kan penggemar masakan Padang. Oke. Gue at least tuh once a month pasti pergi ke tempat makan Padang. Iya. Jadi ini ada kaldu ya, kaldu untuk gurih, jadi gurih. Oke. Mana kaldunya itu? Ini ya, kaldu gurih untuk menggurihkan apa namanya? Ini seperti biasa ya, apa namanya? Garam. Garamnya terserah apa namanya? Selera, bisa ada yang suka asin banget, ada yang nggak terlalu asin ya kan? Jago lo dia. Kemudian ini biasa nih, apa namanya? Bawang merah. Dan kalau gua biasanya kasih agak cabai dikit supaya Supaya padeh. agak Ya. pade sedikit. Dan supaya lebih crispy lagi kita masukin Maizena. 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 Iya, dia kelamaan di Bandung soalnya, jadi nggak bisa bilang maizena. Jadinya apa? Jadi ngomongnya? maizena. Maizena. Dia nggak bisa pisahin Z sama Z. Kelamaan di Bandung, tapi dia itu Chaniago, bukan Chicago loh, Chaniago. Terus Nah, ini mesti panas nih, karena kalau nggak panas dia nggak dapet crispy-nya. Kemudian rendah di pinggir-pinggirnya juga. Oh gitu ya. Iya. ini udah cukup panas? Kayaknya sih belum dikit lagi. Mungkin kalau di Jawa Tengah di Jogja itu yang seperti telur crispy yang di kopi kelotok itu kali. Oh iya. Iya kan? Iya Aku kan bareng itu situ. gitu. Iya kan? Ada kopi kelotok di Jogja. Ya kan telurnya Sampingnya- begitu, cuman lain ininya. Ya. Kopi bukan luwak, ada lagi itu. Oh Maizena. iya. Itu seru tuh makan. Ada nih Di mana? telur dadar seperti ini. Dadar Barendo. Maizenanya kurang. Oh, Kurang maizena dikit ya? kurang banyak. Ayo sini, nggak apa-apa.
Malu-malu. Ya. Nah, lihatin Mbak. Ini tukang masaknya ini loh. Malu-malu. Ini Wong sugih ini miliuner ini orang. miliuner ya. Lihat dong gelanjangnya kayak Iya. itu Dia gelanjangnya. bilangnya bukan chef, Oh bukan ya? bukan chef. Chef. Lu sudah bilang mah cecep. Mulai ya. Mulai. Oh medeni. Mantap, udah ngeletak itu. Dan ini nggak harus telur bebek kan? Tidak, tidak. Iya. Pokoknya telur apa aja ya. Kowe masak di sana, Ti? Ya masak. Dia di sana masaknya Indomie. Iya, apa namanya? Mie gelas. Sponsor. Tapi doi Diva ya. Diva. Luar biasa. Wow, posisi. Terserah, Boy. Fansnya masih banyak ya. Terus piye kuwi ceritane? Wih cukup itu. Mesti dibalik lagi nggak? Koyoknya harus dibalik Oh, ya. Jepit aja, Bang. Biar lebih crispy ya. Oh. Ya. Waduh. Waduh, Waduh. enak banget. Keriting langsung. Kelihatan Oh. enak banget aja. Berhasil, Chef Rustam. Tapi gue senang hari ini bisa masakin Diva. Waduh, Jarang- cuma jarang- toh diva. Jarang punya kesempatan gini loh. Iya. Benar, Dri? Jarak berapa senti tuh coba? Dan terima kasih juga buat ini Ambo Kadri Ambo udah ngajak. Kadri. Iya ya. Ya paling enggak Iya. ini precinganmu masuk podcast Iya, lah. iya. Bisa. Kalau Kadri biasanya talu abrene setengah matang dia. Oh gitu. Jadi masalahnya nggak mungkin. Nggak crispy dong. Udah, Tam? Udah sih harusnya. Ya. Oke. Mantap. Ini piringnya. Jepit-jepit. Luar biasa ini. Pinter ternyata. Ayo sini kawin sama aku. Ayo, ayo. Oke, siap. Langsung kita ayuin. Ayo. Ya. Ayo, ya. Ayo. Siap toh kamu. Iya, bisa dipergunakan. Jadi uangmu uangku. Iya, Ya. uangmu, uangku. Uangku sendiri. Uangku sendiri. Dan kamu- Your is tapi- mine, mine is mine. Tapi setelah itu punya aku semua. Jadi kamu yang nyuci, yang masak ya, Iya. dan kerja juga. Siap, Oke. Ya siap. wes. Oke. Oke. Luar Nah. biasa. Enak gitu. Kita enak iki ya. Enak, crispy. Oke, setelah Ambo selesai masak tadi, Mama saya. Uni Ati, ya. Nah, Jadi Ambo persilahkan makan. terima kasih ya. Ya, Talu atau lu barendo? menikmati makanan talua barando yang Barendo. Ya, talua Barendo. barendo yang baru selesai dimasak. Iya, Ini iya. namanya kalau orang Minang tapi lama Di Bandung. Dapat nama di Bandung. Oh. Bukan di Bandung, Ciamis aja. Kuyu. Dia Tapi emang orang Minang tuh ada di mana-mana loh, Ti. Iya. Oke, Oh, terima iya. kasih. Oke, silakan Chef dinikmati. Oke, Uni terima Ati. kasih Rustam ya. Udah Kadri. Ya, silakan duduk di sinan. Ya. Nanti, Nanti menikmati mangece. dulu makanan, baru setelah itu Sojan ngobrol. Bacarwi, ya, nanti mangece aja. Terima kasih ya Ati, Uni Ati lah tibo di Siko di rumah Ambo di studio Ambo Kadri. Aku jangan diinjak. Oh. Jadi sebelumnya Uni Ati, jadi Ambo berencana untuk merilis satu single Ambo namanya Sabana Malu Sabana Rindu dalam waktu dekat. Ya, dalam waktu dekat ya. Itu yang udah dibuat video klipnya video tadi. klip yang tadi di Harau Oh, di keren Tel 9 itu. Bagus musiknya. Iya, yang aku bisa berdiri begini segala macam Iya. itu kan ya. Itu karyanya kawan Ambo tinggal di Sikojuo namanya Agung Triana. Dia suka mengintip-ngintip dari sebelah situ tuh. Ya. Itu aku orang Padang juga kan? Dipadangkan, diminangkan. Itu beda loh, Padang sama Minang. Ya, Padang oh kota, gitu. Minang itu Sumatera ya, Barat. Sumatera Barat. Ya. Kalau Padang di Padangnya gitu. Iya, Apa iya. gimana? Ya kalau Padang kota Padang, ibu kotanya, the capital city of Kalau West Padang itu Sumatera. kotanya aja. Ya, Jadi kotanya. kita bilangnya bukan orang Padang harusnya. Padang. Ya. Orang Minang. Tapi di Jakarta Iya. sebutnya rumah makan Padang gitu. Harusnya rumah makan Minang. Iya, Dan Minang, di rumah iya. di Padang nggak ada rumah makan Padang. Semua rumah makan kayak gitu. Adanya restoran. Iya, 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 iya. betul. Ya aku lihat itu waktu aku ke Gunung Kerinci kemarin. Ya. Aku tertarik waktu tahu kamu di kitchen tadi bilang bahwa itu apa sama pembicaraan sama Rustam Heeh. ya, yang bilang baru yours is mine, ya mine is mine. Nah, Itu iya. jadi punya pada saat kamu menikah atau kamu berkolaborasi itu kamu bilang bahwa hartamu hartaku. Hartaku hartaku. Iya. Kita bicara mengenai harta nih. Nah, oke. Ya, di Minangkabau. Kamu terakhir ke Minangkabau kapan? Pertengahan September. Baru kemarin loh. Mm. Naik gunung. Waktu
naik Gunung Kerinci aku Kerinci. lewat jalur apa Soltel. gitu. Solo Solo Selatan. Aku lewat Solo Selatan. Dari Padang- Itu 9 jam dari airport Padang ke base camp-nya. Kerinci lewat Solo Selatan itu 9 jam. betul. Ya. Kita kembali lagi bahwa kamu pernah dengar nggak di Minangkabau itu perempuan itu menjadi sentral. Nah ini aku mau bandingin nih. Kamu kan sekarang tinggal di Delaware. Di Delaware itu Amerika, berarti ya. berapa lama, berapa jauh dari New York? Itu kalau nggak salah dekat situ kan, New Jersey. Itu dari New York kalau driving 2 jam. Dekat dong ya. Kalau New Jersey sejam juga nyampe. Oke. Heeh. Dan di situ tentunya masyarakat sama seperti di belahan dunia manapun itu patriarki. Ya, iya. Di mana bahkan di beberapa orang tertentu kamu tadi cerita itu perempuan itu submisif. Ya di dalam konteks suatu komunitas atau Religion. Iya, tertentu. iya. Tapi masih ada yang begitu ya? Oh masih untuk orang-orang religius kayak fundamentalis gitu. Jadi masih banyak benar orang pure. Orang di Amerika tuh masih yang orang-orang yang beragama itu juga banyak. Oh masih, ya masih banyak yang Christian apa ya? Pergi ke church ya. Church ya, oh masih banyak. Masih Ya, banyak. terutama di daerah mungkin South. Aku gitu pikir ya. sekuler di sana. Ya sekuler, ya tapi Ada juga di daerah. iya tertentu. ada di state-state tertentu itu Tapi sebenarnya masih. kalau hubungan laki dan perempuan itu kan laki-laki tuh nggak cenderung mau jadi super. Superior. Iya, iya. Superior. Jadi gua nggak ngelihat sebenarnya, tentu aja background agama ada mungkin. Iya, iya. Tapi secara keseluruhan, even ateis pun seperti itu. Ateis ya. Oke, iya. Pun orang dia tetap pengen menguasai Iya. si pihak dari yang Perempuan. Iya. gitu. Oke. Jadi itu udah naluri kali ya. Seperti nalurinya seperti itu ya. Tapi saya mau bahas sekarang di Minangkabau itu berbeda ya, karena dia mengambil jalur. Kamu kalau pernah dengar di Minangkabau itu sentralnya itu ada di ibu, di mother, bundo. Ya itu namanya matriarki. Ya. Jadi perempuan itu Tam. Terus kamu kan juga pernah tinggal di Padang ya, lu pernah tinggal di Padang kan? Sering. Jadi di sana tuh ada yang namanya jalur pewarisan harta Dari pihak perempuan. dari pihak perempuan. Gue sendiri ya, kan ayah gue tuh di Payakumbuh. Payakumbuh di Kubang. Ya. Di Gurun Kubang. Gue sendiri nggak pernah ke sana. Tapi gue sering ke kampungnya ibu saya di Palupuah. Itu nggak berapa jauh dari Bukit Tinggi. Ya. Jadi kita merapat sama keluarga perempuan tuh, keluarga ibu saya. Jadi saya kenal dekat sama adiknya ibu saya dan kakaknya ibu saya dan keluarga-keluarganya. Lebih ke seolah-olah secara kekeluargaan tuh kita ke ibu. Terus kemudian kita punya rumah gadang di situ, rumah gadang yang sekarang udah nggak terurus gitu ya. Itu memang jalurnya itu diwasiatkan itu kan jadi pusako ya. Itu untuk perkembangan dari anak perempuan. Pusaka mungkin ya. Iya, Pusako sebagai pusaka. Itu untuk perempuan. Jadi suami daripada ibu saya, dia hanya menjaga supaya adat itu berjalan dengan Oh bagus. iya. Adat itu berjalan sesuai dengan aturan adat. Ya. Tapi dia juga sebagai pemimpin, dia juga harus cari uang, Ti. Bukan kemudian tiba-tiba dia nggak cari uang. Istri itu dia mengemban fungsi sentral dalam konteks pewarisan. Itu menarik loh. Iya. Ya, jadi tetap Tapi suami tetap bekerja jadi untuk tulang punggung tulang juga. punggung. Dan dia untuk juga nafkah, take care ya. keponakannya. Ya, jadi saya di take care sama om saya. Iya. Sama om saya. Ya. Kemudian ayah saya take care ponakannya Iya. dia. Jadi silang-silang begitu gitu ya. Dan apakah itu berarti kamu harus tinggal di rumah om kamu atau cuma? Aku tinggal biasanya basisnya tuh di rumah gadang, di rumah ibu. Not necessary. Ya. Yang necessary. Jadi take care. Jadi memang pada saat kalau ada mau menikah orang Minang, itu laki-laki itu di pihak karena dia itu dianggap harus, dia itu nggak, istilahnya nggak minim lah mendapatkan pusako atau waris, tapi dia mesti cari piti. Iya, maka karena dia masa depan, dia cari piti, sometimes itu dia dibeli. Ya dibeli, mungkin pernah dengar ya. Saya nggak tahu tepatnya karena saya bukan ahli dibilang itu. Tapi saya hanya mendengar dari orang tua cerita. Dia dicapui, sometimes dikasih
2 kabau, 1 kabau. Saya nggak tahu benar apa gitu? enggak ya. Tergantung kalau zaman dulu saya nih, era-era mudanya tahun 80-an. Jadi kalau misalnya yang paling tinggi itu dokter. Doto bilang itu Doto. Kalau dokter itu mahal, bisa 2 kabau. Oh iya? Iya. Apa kabau itu? Kabau itu kerbau. Oh kerbau. Oh berarti mirip-mirip Toraja ya? Nggak Iya, tahu Toraja. tepatnya, nggak tahu tepatnya. Tapi memang gitu, betapa pentingnya seorang yang memang bisa diharapkan itu memberikan masa depan buat keluarganya itu nanti akan dijapui sama keluarga perempuannya. Ada maharnya, something like that lah gitu. Dan itu tergantung kelasnya gitu. Iya, betul ya. Mungkin Ada kelas, ada kelas ya, gitu itu aku nggak terlalu persis tahu, tapi ini aku mendengar seperti ini. Apakah diimplementasi Baruna mungkin pernah tinggal situ, mau komentar nggak? Baruna nih rocker, dia nonton di sini. Ya lanjut gitu. Berarti kalau dokter mahal yang pasti ya. Iya, jadi itu ada semacam itu masih berjalan dan dijaga. Nah, sehingga akhirnya terkesan ya Tam. Ya, terkesan itu bahwa adat adat Minangkabau yang matrilineal atau matriarki itu, sementara adat Islam itu kan patrilineal. Pewaris itu laki-laki lebih besar. Patriarki ya. Patriarki ya. Sehingga akhirnya tapi sebenarnya secara esensinya enggak. Nah, maka saya nggak ngomongin perang Padri ya. Perang Padri mungkin something else itu terjadi karena pada saat Islam mulai masuk itu udah kelihatan ada sedikit gejolak ya. Ada satu pertemuan namanya di Buki Marapulam 1830 berapa, itu produk Belanda, jadi didudukkan itu para petinggi adat, petinggi adat dan ada alim ulama, pemuka Islam untuk mensinkronis, mengharmonisasi itu, sehingga akhirnya muncullah filosofi hidup di Minangkabau yang namanya Ade Basandi Sara, ya, adat bersandikan syariat, ya, Sara Basandi Kitabullah. Jadi syariat itu berdasarkan Al-Quran, gitu. Sehingga itu memang orang-orang Minangkabau itu sangat dekat dengan Islam, gitu. Makanya kalau mau menang di Minangkabau harus pakai teori itu, ya. Teori itu masih berlaku, itu masih ada di situ Minangkabau, gitu ya. Kamu mau cerita nggak di Amerika itu seperti apa gitu? Egalitarian atau perempuan laki itu seperti apa? Oh, kalau di Amerika ya secara general ya itu equality ya lebih baik lah daripada di developing country gitu ya. Ya. Karena sangat demokratis. Iya, gitu. karena Jadi konstitusinya juga. Oh iya. Equality before. Iya begitu. Ya cuman ya tetap di semua negara itu pasti itu ada orang-orang religious fanatik kayak gitu, atau orang regular religious gitu. Tapi semua negara itu pasti ada religious yang mau puritan ya gitu istilah, yang mau pure dari itu ajarannya. Begitupun di sana. Di sana banyak orang Minangkabau. Oh banyak, itu di ngumpul pasti. Berarti di New York, di LA itu banyak itu. Ya kan orang Minang emang di mana-mana kan. Iya, memang mereka tuh memang tipikal orang Minang tuh dia itu merantau. Iya. Mereka merantau, jadi kemana-mana. Kayak di Sydney, kayak di Brisbane, saya pergi sana kayak orang Chinese kan gitu Iya. ya. Kalau kayak di Indonesia ini, restoran Padang tuh kayak ATM BCA, di mana aja ada. Tapi hebatnya itu ada apa? Jadi orang Minang itu makanya banyak di mana-mana, dan dia tuh punya falsafah hidup, lima bumi dipijak, di Sinan Langya dijunjung. Jadi memang dia ikut culture yang ada. Jadi dimanapun mereka Dimanapun berada hidup, gitu intinya ya. Dia kayak singkong dilempar dia bisa tumbuh. Iya, dia bisa, at least dia bisa punya kemampuan untuk beradaptasi dengan baik ya. bikin restoran Padang, restoran Padang ya. Dia bisa masak, ya. Dia bisa berdagang. Betul. Menjahit, tailor tuh. Taylor. Nanti kita mau ada bintang tamu Nazril Irham, Ariel. Namanya Nazril Irham. Oh gitu? Kayak ini loh. Oh dia orang Minang ya? Kayak tailor. Kayak nama penjahit. Orang Minang. Jadi dia orang Minang tuh di mana aja dia nggak ribut. Solid lah ya ininya. ininya. Solid. Orang Minang tuh di mana-mana dia sangat adaptif. Gitu. Itu tip. Makanya dia ada di mana-mana gitu ya. Nah, di sana juga ada. Kamu sering pernah ketemu nggak sama komunitas Ya seperti teman baikku itu namanya Ira, dia
Dia bapaknya Padang, ibunya Jogja. Dan dia ya itu masakan Padang. Tiap ada kumpul-kumpul orang Indonesia, dia selalu masak Padang, rendang terutama. Tapi mungkin udah manis kali ya, udah agak berbeda ya. Ya, Karena iya, lidahnya beda. juga nggak Iya, bisa seperti lain. rumah makan Padang yang apalagi yang asli gitu ya. Oh lain seperti aku kemarin ke Kerinci. Sambil dimakan yuk, ini waduh. Iya. Ini sambil dimakan Ti. Crispy-nya nanti hilang ini Ti. Waduh, ini. Cuman kalau makan di Padang tuh jangan salah paham. Kenapa? Apa tuh? Ada pernah teman makan di restoran family, habis makan Ya. gitu disuruh bayar. Oh gitu? Padahal- Iya, dia tanya, lo ini kan restoran family kan suruh Lah iya. temennya bilang. Oh, Kan gitu. restoran family. Restoran budakan doang kan Iya. tetep bayar. Jadi pas mau keluar ditagih uang dia marah. Katanya ini family. Orang Padang tuh sering menggunakan bahasa Inggris loh. Nama-nama orang Padang tuh, Oh, nama-nama orang Padang tuh banyak yang ke barat-baratan. masuk sih? Aku nggak tahu sejarahnya Dan seperti Jawa apa. juga. Oh iya, Kayak Jawa. Herman Prayitno itu kan nama Jawa. Orang Awak, orang Awak Padang. Awak dia. Jadi orang Awak tuh saya punya mungkin ya sepupu saya ya. Kayak namanya Johnny Martin. Oh, gitu? Padahal orang Minang. Jadi saya nggak tahu itu bagaimana atau Bismarck Frederick. Ya. Banyak sekali tuh orang-orang yang beberapa tokoh-tokoh di sana juga demikian gitu ya. Waktu kamu ke Minangkabau, mau kamu naik gunung, aku pengen cerita sama kamu cerita ya. Kamu lewat Solok, kan kita tentang naik gunung Ti. Belakangan aku lihat kamu sering naik gunung. Gimana tuh bisa begitu? Ya, sebenarnya bukan hobi sih. Ya tadinya memang dari kecil aku tuh memang lebih seneng gunung daripada pantai gitu. Nah terus waktu Januari kemarin itu November tahun kemarin itu aku iseng-iseng aja pergi ke Gunung Prau Perahu itu di mana ya? di Jawa Tengah. Oke. Deket Dieng lah, sekitar Dieng situ. Nah terus itu 2.600. Nah itu ternyata aku bisa tektokan gitu. Dan itu pertama kali kamu ke sana? Iya pertama kali. Nah terus Pertama kali kamu naik gunung maksudnya? iya sampai puncak iya itu Oke. pertama. Walaupun aku pernah naik gunung di Gunung Kelut di Kediri. Oh, Kelut. Iya. Oke. Oh, Tapi itu kan cuman berapa ya 1.700. Itu dekat kampung kamu dong? Heeh. Di Amerika kamu nggak naik gunung? Pernah sekali di Colorado. Oke. Terus? Semenjak aku bisa mencapai puncak di perahu, aku lebih punya confidence bahwa aku ternyata bisa gitu. Karena aku dari dulu tuh takut mungkin berat untuk nafasku kayak gitu. Oh, kayak gitu. Itu kan kalau pindah dia udah lewat sekian itu beda Oh ya? iya, Oksigennya kan juga kena itu altitude sickness kadang-kadang kita kan. Oh, oke. Gitu. Jadi, nah semenjak itu aku jadi seperti addiction gitu untuk aku. Jadi setelah itu aku pengen, itu aku mau naik gunung ini. Nah itu terus setelah itu aku naik Gunung Sumbing. Tapi Gunung Sumbing kan nggak sampai puncak gara-gara ada hujan badai. Jadi cuma sampai di pos 3. Terus aku kan orangnya gitu. Kalau naik gunung tuh rasanya seperti in accomplishment gitu ya. Dan kita takut kalau gagal tuh sama aja dengan kita sekolah atau ujian semacam itu. Jadi harus feelingnya, sampai dengan iya gitu. Ada perasaan takut gitu. Waduh gimana kalau sampai saya harus gagal dan turun lagi itu jangan sampai begitu. Itu ada perasaan. Biasanya gitu. gagal itu karena apa menurutmu? Cuaca banyak. Oh, cuaca. Oh, jadi kamu mesti memperkirakan kira-kira cuacanya seperti apa. Kan kamu pasti cek weather report atau apa segala macam. Waktu itu aku pas mendaki Gunung Sumbing itu pas lagi musim hujan. Jadi memang ya aku tahu resikonya gitu ya. Kadang-kadang beruntung cerah waktu di puncak kayak gitu. Dan pokoknya semua gunung tuh unpredictable lah itunya. Ya. Oke. Weathernya gitu ya. Nah terus aku coba itu naik Gunung Lawu. Lawu. Itu 3.000 lebih juga.
3.200 berapa ya Gunung Lawu. Ya. Pokoknya lebih tinggi dari Sindoro. Itu Lebih biasanya rendah. berapa sampai 3.000 itu kamu berapa hari sampai? Apa langsung bisa selesai 1 hari? Ada yang semalam 2 hari, ada yang 2 malam 3 hari. Tergantung kondisiku. Kalau aku capek banget, aku tambah semalam lagi gitu. Oke. Semenjak lalu kan aku balik ke Amerika. Aku pingin nyoba Rinjani gitu kan. Nah, walaupun pada saat itu kan ada itu orang Brazilian girl itu yang jatuh kan, jadi lagi itu Oh, tentang kamu cerita udah itu terus pada saat itu kamu ada di mana tuh? di Amerika gitu. Kamu ngeri nggak denger itu? Ya ngeri, apalagi aku kan belum pernah ke Rinjani kan, jadi tapi aku emang hari-hariku di Amerika selalu jalan cepat ya 13 km gitu tiap hari. Nah terus 3 kilometer tiap hari. jadi karena itu aku mau naik Rinjani, jadi waktu aku jalan cepet itu aku bawa backpack 15 kilo. 13 kilometer itu terus-terusan. Terus akhirnya yang kesini tuh, ya nggak tahu, aku ragu-ragu juga, katanya Rinjani berat apalah gitu. Ya udah akhirnya aku, itu private trip. Jadi ya cuman aku sama guide sama porter. Jadi backpackku Kamu tuh yang nggak bisa ditemenin dibawa. sama temen atau apa? Enggak. Oh waktu di Rinjani ada adikku laki-laki ikut. Oh, oke. Gitu. Nah, Tapi terus, maksudnya guide pasti ada ya? oh ada selalu. Makanya aku ikut itu private trip itu karena lebih aman. Jadi orang yang itu seperti orang Brasil itu kan dia open trip. Nah Oh, open itu trip open itu trip. biasanya grupnya Rame. misalnya 16 gitu, guide-nya hanya 2 kayak gitu. Dan lebih terikat ya kalau kayak gitu kan. Kalau Iya, kayak kan nanti kita kan harus jadi ini. bebas kan, ya, bareng-bareng lah. Oh. Nah kalau private kan Bebas ya. bebas tergantung aku kan gitu enaknya, cuman memang lebih mahal, jauh lebih mahal Iya. gitu, tapi ya lebih aman gitu, terutama kan seumurku kan, jadi aku perlu hati-hati banget gitu. Yang tadi Nah, kalau mendaki gunung itu tiap gunung itu terlepas tinggi dan rendahnya jauh berbeda itu rata-rata sama gak sih ininya kesulitannya. kesulitannya? Kalau menurut aku setiap gunung itu sulit kan, Mbak. Itu kebanyakan orang bilang oh gunung ini sulit. Menurut aku semua gunung tuh punya karakteristik. Kamu udah pelajari sebelumnya? Setiap gunung. Enggak pernah. Gile. Aku Tapi- langsung aja, dan tapi- aku nggak pernah training loh. Oh, dan jadi sebenarnya gue Rustam gitu bisa aja dong. Tapi harus latihan yang kayak itu tiap Fisik harus siap dong. Ya karena aku terbiasa olahraga. Ya, olahraga. Jadi walaupun aku di Indonesia ini kan aku susah untuk jalan kaki, mau di mana harus Iya. ke GBK kayak gitu. Iya, betul. Jadi aku nggak pernah olahraga di sini, ya olahragaku naik gunung 8 gunung ini selama di sini 2 bulan. Gile. Begitu. Jadi- Tiap minggu aku 1 gunung kemarin itu. Jadi fisik, oke, persiapannya fisik harus sudah siap. Ya, Ya sering mungkin olahraga. karena itu rutin ya, jadi mungkin badan kamu sudah Ya, tetap terbentuk ya. iya. Ya walaupun seseknya ya tetap sama. Aku lihat itu anak-anak muda ya menggeh berat terus istirahat lama sama. sama Iya, kalau misalnya dia ada Iya punya sama, potensi. seumuran kita tuh sama. Seumuran kita tuh sudah diperiksa, udah tiba-tiba apa namanya ada hiperagregasi. Secara umum infrastruktur di gunung itu zaman sekarang ya itu udah pada bagus-bagus ya, maksudnya jalannya Belum tentu. Oh, enggak. kalau Kayak kalau aku kan zaman dulu Iya, gitu, iya. jadi susah. Naik kalau gitu. rata-rata gunung di Jawa ya infrastrukturnya Oh, lebih udah ada mudah. jalan setapaknya. Iya, gitu. Tapi di kalau Rinjani gitu belum. Kerinci masih raw gitu. Oh, Jadi itu masih dia. lebih natural. Kalau aku lebih senang yang itu, Iya. natural, yang nggak diapa-apain, nggak ada. Iya ya. Belum Kan rapi ada kayak Gunung Prau tuh kayak ada tangga yang ya, dibuat ledakannya ya. ini penduduk lokal situ ya, kayak dari kayu-kayu gitu. Kalau seperti Latimojong tuh susah ke dalam. Itu aku 12 jam sampai ke base campnya. Gila. Jadi pada saat jadi kan untuk satu target nih naik pencapaian berapa hari itu dari guide-nya, si tour guide-nya, si apa namanya bilang guide ya? Iya, Guide-nya guide, udah ha. sampaikan bahwa ini kita akan berapa hari. Biasanya melebihi 1 hari. Pernah. Nah, jadi kamu akan nanti tiap Kayak berapa jam? Rinjani aku 2 malam. Jadi 2 malam, berapa 3 jam? hari. Ya, 2 malam 3 hari. Berarti kamu ada berapa jam istirahat, berapa jam istirahat? Biasanya diatur begitu atau memang seenaknya aja? Seenaknya aja. Jadi Kak, ya pokoknya
kalau naik gunung untuk Semeran itu kita itu santai aja, kan kita apa ya, nggak, maksudnya goalnya itu nggak Nggak ada ada. gitu. Jadi kalau santai sampai puncak, aja. Relax aja. iya relax Oke. aja. Apa yang kamu rasakan ya pada saat di atas gitu? Gila udah nyampe atas. Itu apa sih? Seperti apa ya? Seperti aku menemukan diriku sendiri gitu. Jadi nggak tahu kalau itu orang lain, aku nggak tahu perasaannya. Tapi kalau aku tuh merasa bahwa ya aku merasa itu bahagia di situ. Yang Dan aku udah jarang pencapaian, rasakan di achievement. gitu. Berarti arti itu untuk menemukan diri sendiri mahal. Mesti ke gunung. Apalagi orang lain cari dia. Oke. Gitu. Ya menarik. Gue sempet kemarin aku pernah nunjukin Iya, jadi waktu iya. aku pembuatan video klip di Sabana Malu Sabana Rindu, aku mengambil tempat di Kelok 9 dan Harau. Dan saya minta kepada teman-teman tim pada saat itu, tolong dong cariin bukit yang nggak terlalu tinggi. Jadi kita udah ambil syuting sana sini di pojokan kota. Yang terakhir itu pas udah mendung. Jadi itu daerahnya namanya Batu Tabalah. Jadi batu apa kayak rock climbing jadinya ya. Iya. Itu kan sebenarnya nggak terlalu tinggi, sekitar Cuman itu tingkat 4 rumah lah gitu ya. Bener-bener Cuma kalau jatuh ke bawah sih tebing gitu ya. fatal. Iya. Jadi iya. saya tiba-tiba si teman saya itu yang dia kebetulan nyetirin ke sana tuh, dia tuh nggak tahu gimana dia punya kemampuan cepet banget, like tap udah kayak Spider-Man. Jadi gue diangkat, sampai gue di atas, gue pakai pakaian Minang lagi. Di situ gue Mungkin dia terbiasa naik gunung kali. mungkin kali ya. Jadi gue pada saat di sana gue merasa, gila gue ada di atas tinggi itu, gue ngeri. Dengkul aku tuh sebenarnya Iya. gitu loh. Aku pertama duduk berdiri, akhirnya aku cuma begini doang. Iya. Aku cuma begini doang. Ya. Seperti takut ada perasaan Takut kalau perasaan. jatuh. Dan gitu. orang di bawah teman-teman tuh ngobrol-ngobrol. Gue juga not even bilang, lu videoin gue dong dari bawah. Nggak berani gue. Karena gue lagi mikir nih, pokoknya gue ini harus kan diambil pakai ini ya, pakai drone gitu ya. Setelah itu gue turunnya pusing, gue satu-satu gitu. Tapi memang rasanya begitu ada di atas itu rasanya gimana ya? Rasanya gimana ya? Seperti kita mengagumi bahwa alam semesta Iya, ini. betul. Ya, itu bahwa itu perasaan itu ini yang ciptaan Tuhan seperti ini gitu. Gue begitu gue lihat, gue memandang itu Ya, dan itu kan agak-agak spektakuler gitu. Dan di daerah itu masih ada yang kawah-kawah gitu. Ngeri sih, Tam. Ngeri. Dan tapi bukan ngeri ya, kita ngeri itu jatuh. pegunungan apa itu ya? Kecil bukit aja, Bukit Harau. Dan itu nggak ada tapak. Gue pikir pakai tahu langsung. Jadi gue benar-benar ngambil dari apa yang ada, bukan tapak yang dibikin. Iya. Gue ngebayangin lu gitu, Ti. Gitu. Itu mungkin lebih ke rock climbing harusnya yang pakai Kalau di itu. Rinjani kamu bisa fokus di Rinjani nggak? Karena kita lagi ngomongin tentang ini kan kamu bilang tadi masih raw, masih benar-benar Yang di Kerinci ya? yang kalau bukan Rinjani, Kerinci. Kerinci Ya, ya. Kerinci. Itu kan masih raw, masih natural gitu iya. ya. Itu apa? Kamu ketemu masyarakat di sana? Di situ nggak terlalu banyak pendaki, seperti Latimojong di Sulawesi juga jarang pendaki, ya mungkin karena akses ke sananya itu terlalu masuk ya, dan memerlukan waktu berjam-jam, jadi makanya nggak terlalu banyak itu orang mendaki, sepertinya begitu. Ya tapi ternyata memang gunung-gunung di luar Jawa itu benar-benar indah, benar-benar nggak kalah sama Rinjani. Kalau selama ini kan yang populer kan Rinjani gitu, Iya. tapi Latimojong, Kerinci itu bener-bener nggak kalah. Oh ya, kalau kamu udah on the top itu di peaknya itu, waduh spektakuler. Kamu melalui sungai juga kayak di Latimojong tuh sungainya bersih, bisa diminum langsung. Aku minum langsung dari sungainya gitu. Tadi terlewat kita, kamu cek weather report. Bisa kamu percaya nggak? Aku nggak tahu. Kalau di Amerika kan kita dulu waktu aku Ya, kalau sekolah di itu, Amerika bisa, kalau di sini ya susah. Kayak aku waktu naik Gunung Slamet gitu ya susah ya, aku mengandalkan guideku. Yes, pokoknya padahal ada loh, ada nih mendung apa saja. Cuma aku nggak cek juga waktu aku syuting di daerah Harau itu, Kelok 9, aku juga cek itu. Dan alhamdulillah hujannya baru sore, tapi mendung tuh seharian gitu. Ada benernya apa nggak? Weather reportnya sama pemerintah, nggak bisa dipercaya. Jangan begitu. Dia seneng kalau udah ngomong iya gitu. bener iya. Ya pusira. Jadi langsung bener-bener. Bener itu. Tapi emang walaupun sudah ada apa kayak
apa weather apa itu tadi Laporan, yang ya, ya. kalau di sini apa BMKG. BMKG ya. Tapi kalau di gunung tuh susah diprediksi. Terutama seperti Kerinci itu ya. Orang aku udah book itu hotel yang langsung menghadap itu view-nya Ya. Gunung Kerinci. Aku selama 3 hari di situ nggak pernah lihat gunungnya karena ditutupin itu awan terus. Oh. Jadi Itu aneh. Ya Kerinci itu misterius. ditutupin awan. Jadi kamu nembus sampai atas. Ya. Ah, Sampai puncak dong. Itu hampir 4.000. ya, oke, nanti jadi ini ada buktinya nih. Ya bisa dilihat ya. Ati sampai ke puncak Iya. Kerinci. Kerinci. Berapa ribu meter itu? 3.805 Udah sampai mdpl. di atas 3.000. Iya, Itu berubah iya. nggak dari di bawah 3.000 ke 3.000 itu apakah oksigennya makin sulit? Ya berasa setiap kali mau deket ke puncak itu kepala belakangku tuh kayak mulai pusing. Iya, itu tipis ya. Iya. Iya, itu kayak Iya. waktu saya pernah diajak ke tempatnya Freeport itu kan di bukit yang di atas itu kita kasih ya Grassberg. Grassberg. Itu gitu juga kamu. Udah ada di sana tuh udah ada peringatan-peringatan gitu ya. Tapi yang Nanti bisa penting nggak ada mual, kayak Iya, gitu-gitu ya. Tapi aku sih aman-aman pada saat itu ya. Cuman supaya orang alert aja kali ya. Karena itu berubah itu oksigennya. Gitu. Tapi memang begitu ada di atas itu memang benar-benar kita ngelihat wah ini sesuatu yang berbeda ya di dalam keseharian. Benar nggak sih, Ti? Keseharian kita Iya, tinggal di ya, rumah, lain, tinggal iya. di kota, begitu nyampe ke atas tuh merasa kita menyatu sama alam gitu. Enak banget. Rasa-rasanya kalau aku bisa punya rumah di puncak, aku pengen punya rumah di puncak, bener loh. Tapi wifi-nya susah, signalnya susah. Oh kan? iya bener. Tapi keren puncak Tapi itu keren, memang iya. keren banget. Itu yang menjadi itu addicting lah, pokoknya jadi addiction. Makanya banyak itu anak-anak sekarang ya naik gunung gitu. Walaupun Adiktif. struggle waktu naiknya, tapi nggak pernah kapok. Jadi kamu punya rencana untuk keluar, misalnya ke Himalaya? Gak lah, itu jauh. Aku mungkin ke Karten aja nggak mungkin lah aku Oh, sama karena di Piramid. Pirinjaya, Papua. Papua ya. Itu kan juga 8.000 ya? Berapa? Dan itu mahal Berapa karena ribu itu ya? Kayaknya cukup. itu hampir 5.000 lah, Hampir 5.000, 4.800 berapa. Oke. Itu terlalu tinggi sih. Oh, jadi kamu udah nandain gunung-gunung mana yang Ya kamu... kalau Kerinci masih bisa, dia masih hampir 4.000. Dan aksesnya kan lebih gampang. Iya, selain itu, nah itu kalau di Karten Piramid itu kan harus naik itu helikopternya itu yang mahal ya. Itu paling enggak mungkin 50-80 jutaan di situ. Ya kecuali disponsorin Tony Wah, Wenas ya ya. ini. Tapi Wah, ini. kalau gue dengar cerita orang ke gunung tuh rata-rata komennya kayak itu. Gue menemukan jati diri gue. Iya. Emang iya loh. Atau ada yang dia merasa inilah apa ciptaan Tuhan. Iya, iya. Katanya. Tapi kalau orang Prancis lain. Apa? Kalau dia mau ke gunung mau ke laut, what are you thinking about? I'm always thinking about sex. Gitu. Yang benar itu begitu. What the hell? Itu dia temen lu aja kali. They always think about sex. Oh my god. Tam, hati ini ada di grup kita di Suara. Oh yes. Itu isinya 450 orang, macam-macam orang itu. Jadi WhatsApp grup, ya teman-teman itu WhatsApp grup ekosistem musik. Ya, musisi-musisi ada di situ, segala macam orang-orang yang ada di backstager, IO, Pokoknya yang berhubungan sama itu ada di situ. Even pendengar pun, ya kan? Nah, itu saya buat, jadi ada beberapa juga menteri dan mantan menteri yang berkaitan misalnya dengan ekonomi kreatif. Jadi saya pernah ketemu sama Kebudayaan gitu. saya, Yofi, sama Kiring. sama Adikla ketemu ini 2 tahun yang lalu ketemu sama ke tempatnya Sandi Uno. Terus dia kan satu grup sama kita. Terus dia ngomong gini loh, gila itu ya si ATCB itu pinter banget ya. Ya, terus kemudian terakhir saya masih ketemu Sandi Uno. Dia ngomong lagi tentang ATCB. Jadi kalau nggak pinter nggak jadi ATCB. Jadi ATCB itu memang unik dalam grup itu, dia sering keluarin statement dengan bahasanya amburadul, campur-campur, patok titik koma segala macam. Tapi dia mengambil suatu point of view ya, dan atau dia membuat diskursus. Jadi men-challenge orang gitu ya, men-challenge orang itu, dan kelihatan gitu bahwa apapun yang kamu tulis itu ada poinnya. Ada poinnya, dan orang kadang-kadang ada yang nanggepin, ada yang juga Tapi banyak diem. ada juga yang negatif sebenarnya. Ya, Pada saat kamu tahu. kritik, kamu kritik tuh ada juga yang sampai left. Oh, karena kamu kritik
kritik orang-orang itu kan apa presiden saya waktu itu. Ya. Tapi Iya. Ati itu menempatkan diri mengkritik bukan asal kritik. Tapi dia menempatkan diri kadang-kadang di challenge antara ini Ati ngerti apa nggak sih kok share begituan? Sebenarnya dia nge-challenge pemahaman orang. Tik. Iya. Pemahaman orang seperti ini. Kamu fair, cukup fair menurut saya. Ya kita kan berkomunikasi juga ya. Di situ kan banyak orang-orang yang macam-macam gitu ya. Jangan sampai nanti mereka jadi seolah-olah menerima bulat-bulat bahwa Ati ini tersesat nih. Kan sering begitu ya. Padahal enggak, kamu tuh challenge orang. Artinya sebenarnya kan Ati memposting itu ada backgroundnya gitu. Ada backgroundnya, dia seneng Bukannya baca. Asal-asalan aja gitu. Selain Kamu- itu ya, kalau kamu baca dipikir, apa sih? kalau dipikir kalau misalnya aku mengkritik seorang pemimpin, ya itu kan pemimpin kita bersama, Harus, iya kan? harus. Gitu. Sebenarnya Jadi itu bentuk kamu mengkritik nggak kecintaan apa-apa. kamu ke negara, kamu masih Iya. orang Indonesia, warga negara Indonesia, dan bentuk kontribusi partisipasi kamu terhadap situasi di Indonesia itu adalah dengan buah pikiran. Iya. Ya, dengan buah pikiran yang kamu sampaikan. Ya kamu macam-macam kamu kritik, tapi ada backgroundnya. Dan backgroundnya kamu baca sana kelihatan, kamu Iya. sourcesnya banyak. Emang kamu senang? Dan aku selalu hati-hati kalau menulis. Makanya itu bahasaku gak karuan. Jadi bahasaku tuh aku kadang-kadang berpikir dari sisi apa Rustam itu bisa- legal apalah ya gitu. Jadi kalau aku ngomong gini, nanti aku bisa di ini enggak gitu di Iya. challenge Ya, di itu- court itu- apa. Kamu Itu. coba Jadi yang melihat hal-hal dari- gitu aku pikirin. Ya kamu coba melihat dari angle yang lain, tapi dengan penyampaian yang masih tetap aman gitu kan? Iya, bener. Dia juga komentar tentang royalti. Jadi dia juga dari dua sisi, dia itu juga pada posisi mempertanyakan tentang ini sistem ada yang salah nih, kok royalti nggak nyampe. Tapi di satu sisi dia juga nggak senang sama satu cara yang tiba-tiba sangat apa ya, Apa penyanyi yang harus yang harus tanggung jawab karena Tanggung kamu jawab. juga nyanyi. Nanti kamu mau nyanyi jadi susah iya, banget. iya. Padahal Dan itu kan- berapa lagu misalnya, iya kan? Iya. 10 lagu masing-masing Karena komposernya persepsi beda. orang menganggap kamu pemakai lah dari lagu tersebut. Padahal kalau nggak ada penyanyi ya lagu itu diem, Iya, nggak benar punya banget. value. Otomatis memang naturally lagu membutuhkan penyanyi. Iya. Bukan karena penyanyi itu nyari uang pakai lagu tersebut, tapi kalau nggak ada Iya. lagu tersebut nggak ada yang nyanyikan, ya dia nggak punya, dia zero, nggak punya. Selain itu, nggak punya waktu value. kita rekaman itu kan siapa yang promo? Kan penyanyinya, Iya. bukan komposernya kan. Kita video klip, kita promo radio ke sana kemana-mana. Mungkin Iya nggak sih? mungkin juga komunikasinya yang belum Iya. baik kali ya antara penyanyi dan pencipta gitu. Tapi emang itu sempet jadi kayak clash war lah kemarin tuh antara itu apa penyanyi yang mungkin lebih fortunate lah hidupnya. Padahal nggak terus uang sama- berapa persen? Iya, padahal kan mereka nggak tahu, Mbak. Penyanyi susah banyak. Oh banyak. Itu cuman segelintir tuh, itu elit penyanyi, bener nggak? Iya. Dan nggak bisa undang-undang tiba-tiba khusus elit harus melakukan begini. Nggak Nah, bisa. iya nggak bisa. Karena Ya, bener. undang-undang tuh nggak bisa diskriminatif. Jadi memang sekarang tugas daripada yang buat undang-undang gitu harus membuat itu seberimbang mungkin. Ya, seberimbang mungkin. Iya, Itu sih. se-fair mungkin lah Se-fair ya. mungkin lah. Itu oke lah. Itu biarkan rasanya orang tuh beradu ya. Tapi mudah-mudahan nanti akan ketemu gitu. Tapi harus Tapi cepet nih. sebenarnya yang sudah undang-undang yang sekarang, yang berlaku sekarang dari 2014 ya. 2014. Itu kan sebenarnya banyak mengadopsi dari Amerika juga. Dari luar negeri memang. Iya. Jadi sebenarnya begitu juga di Amerika. Iya sama. Di Amerika mana ada penyanyi tanggung jawab? Nggak ada, Penyanyi jadi nggak ada, jadi- iya. Udah berjalan dengan baik. Iya. Karena implementasi. Iya, betul, Karena betul. satu sisi ini kelihatannya ada masalah, dicari jalan keluarnya ke Kalau sini. di sini kan masalahnya undang-undang dibuat untuk dilanggar, Gitu ya. bukan untuk ditaati. Itu Nah. bedanya dengan di Amerika, Ti. Tapi ya, Ati sering ya. Satu hal yang menarik ya pada saat kita ngobrol tentang royalti makin panas di grup, juga soal pada saat pilpres, itu aku juga pada posisi harus menjaga keseimbangan ya. Keseimbangan itu ada orang-orang di situ yang bisa multi interpretasi terhadap postingannya Ati. Aku challenge Ati, Ti, kalau kamu menulis sesuatu jangan hanya misalnya kan banyak teman tuh yang hanya posting forward tulisan orang, kalau dia nggak
dibikin point of view-nya. Jadi dia dengan satu teknik menulis itu nggak menyakiti hati orang. Itu lebih susah sih sebenarnya. Ya nggak, Ti? Iya, kadang-kadang ya itu tadi karena terlalu hati-hati, jadi kadang apa nulisnya kayak apa ya, jadi kayak shallow gitu. Iya. Ya karena kita nggak bisa apa ya. Nggak bisa to the point. Takut ada yang laporin. Nggak, ada yang tandain. Nah, benar. Tapi enggak. Zaman sekarang kan ada Nggak, tapi Ati menurut Ya gue kamu nggak punya ijazah nggak, Rusam? Kamu punya ijazah kan? Oh, kalau aku juga cuman ijazah SMA sih. dia aja saya SMA. Gitu. kan, ya. Tapi dia harusnya pinter. Ya, dia tuh pinter. Menurut aku dia sangat intelek karena dia memang terus mencari. Ya. Tapi nggak bisa juga disampaikan bahwa ya udah nggak usah sekolah aja. Ya benar, betul. Nggak betul. bisa. Oh, nggak Karena bisa. ijazah itu nggak satu-satunya. Iya. Nggak bisa. Lu sekolah tetap sekolah. Lu nggak mungkin sekolah. Ya mesti fair dong. Sekarang misalnya kamu ngelamar jadi manajernya itu Alfamart misalnya. Iya. Alfamart aja. Iya. Kamu pasti minimum punya S1, bener nggak? Iya. Dan ditanya Gitu, apalagi jadi- IP-nya. Oh gitu. Oh iya. Oh. Gitu. Jadi itu memang di Indonesia itu ya problemnya itu adalah satu, mungkin orang waktu Pilpres itu setahu saya orang 70% orang nggak lulus SMP, jadi baru kelas 1 kelas 2 tuh. 70% loh. Oh, gitu ya? Pasti untuk dalam konteks mendapatkan votes dari orang itu ada teknik-teknik tersendiri Oh, gitu yang ya? mudah untuk dicerna. Di Apa Amerika kan tuh? juga gitu. Money in politik. Ya sangat. Dua kali milih. Dia dua kali. dia dua kali. Terakhirnya pegel juga. Dia terakhirnya tertipu. Tapi nggak apa-apa, kita ketawa Iya, gitu. iya. Ya, itu Ya. memang itu justru pemikiran-pemikiran kayak gini. Itu ada pemikiran-pemikiran yang membuat kita semua jadi lebih alert, ya. Iya, Lebih iya. pinter dan mengedukasi sebenarnya, menularkan supaya bahwa makin banyak orang yang kritis sebenarnya ya akan membuat orang yang memimpin itu juga nggak gampang. Ya. Kayak kasus-kasus kemarin gue sih nggak support itu sampai terjadi chaos, sampai kayak saya baca tuh di Nepal kejadian kayak gitu, terus netizen Indonesia, wah di Indonesia harus seperti ini. Oh iya, iya. Nggak begitulah. Nah, kalau itu terlalu Nggak boleh. violence banget Iya, ya. itu violence gitu loh. Nggak kayak Iya. gitu. Itu kita Enggak. nggak cinta sama negara kita. Kita nyampe kayak gitu. Kita mesti kritik, tapi jangan sampai gitu. Tapi yang dikritik yuk jangan dablek, Iya. gitu kan? Iya nggak, Rusam? Biasanya kalau nggak chaos nggak didengerin. Ya kan nih. Manusia kan Iya, begitu. tapi janganlah kita pengen supaya gini. Karena chaos dibuat itu ekonomi Jangan. ekonomi Iya. makin terpuruk, bukan yang tambah Betul, bagus. betul. Apalagi kalau itu distraktif ya. Iya. Kepentingan umum merusak kayak gitu Iya, itu ya sih. ekonomi terpuruk, nggak ada kepercayaan Betul, betul. orang, Iya, tidak ada benar, kepercayaan uang, pasar modal, pasar uang, terpuruk susah Chaos sendiri. Itu even levelnya rendah pun sebaiknya jangan. Ya. Iya, iya. Cuman masalahnya itu, kalau nggak chaos biasanya nggak didengerin, itu yang jadi masalah. Ya itu jangan jari itu ditangkap. Itu sama aja. Tapi itu jadi pelajaran Itu sama kita aja kayak sih. ini, sarjana aja nggak berhasil, gitu. Jadi nggak usah sekolah aja. Nah, Ya. Nggak gitu juga. jadi sebenarnya itu pelajaran juga untuk voter, untuk kita juga ya, bahwa ya kalau memilih pemimpin itu ya memang seperti ya apa ya yang memang selamanya bagus tuh ya susah, karena memang seperti itu ada kata-katanya Lord Acton yang bahwa power tend to be To corrupt. to corrupt. Itu memang ya banyak benernya. Iya. Karena dia udah pegang authority. Apalagi kalau dipegang authority eksekutif, legislatif, yudikatif. Iya, iya. Ya cuman Can do anything. Dan cuman di biasanya- sini nggak ada biasanya- pemisahan Can do sepertinya ya. everything. Ya. Biasanya sih kalau udah kontrol kayak gitu, economically kita jadi aman udah hidup. Kenapa itu? Maksudnya gimana? Ya, Cita kita kalau siapa? udah kuat, Siapa yang memegang? Oh Siapapun iya. yang berkuasa itu pasti. Belum begitu dia jatuh. Nah, Itu itu kadang orang nggak berpikir seperti itu kan. Iya, makanya kecenderungan untuk memperpanjang. Tapi oke lah, itu Iya, kita ngomongin benar-benar. politiknya.
Kita bukan politician, tapi kita memang Pasti. Tapi wajib kita mesti peduli. Iya, kita gitu. mesti wajib mengemukakan point of view yang kita percaya itu benar. Gitu ya. Nah, ini masalahnya waktu itu benar itu kadang-kadang benar lebih urusannya sifatnya kepada pemikiran belief yang sebenarnya udah dipecah nih. Ya, pada saat itu masa-masa 10 tahun yang lalu sangat kuat loh. Kiri apa kanan? Iya, benar. Begitu kiri yang kanan benar juga salah terus. Sekarang udah mulai agak-agak melebur sih. Ya, tapi nggak tahu Iya, ya. iya. Kita melebur. Itu istilahnya jarang salah, tapi nggak pernah benar. Kalau politik di Indonesia tuh sebenarnya nggak seperti di Amerika. Itunya terlalu, kalau nggak far right ke kanan banget, kalau nggak far left gitu ya. Kalau di sini sepertinya nggak. Sebenarnya lebih kepada kepentingan. kalau menurut- Kepentingan. ya. Nggak Jadi ideologis mempertemukan nih. kepentingan. Nah itu Nggak nggak di ideologis sini di sini. Nggak ada bukan ideologis. kalau di Indonesia Di sini nggak sangat terlalu kepentingan ideologis jadinya. ya. Jadinya blur makanya kan. Ideologinya piti. Piti. Iya benar-benar. Kalau di Piti Amerika ke piti. ideologi banget. Di sana benar. Bro. Kalau kamu konservatif Iya, tuh konservatif ya, susah disway gitu, susah apa ya? Apa namanya itu? Dibong-bongin nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia udah believe. Ya kalau di sini masih bisa. Oh, gampang, masih bisa. Sanjoyo, yang penting kan. Nah, Sanjoyonya. Sanjoyo. Sanjoyo itu uang, Bam. Iya, Kenapa sih Sanjoyo. bisa Sanjoyo itu teman-teman musisi kalau ngomong itu Sanjoyo. Dulu Musya itu, Kenapa Musya Faris tuh tahu Sanjoyo. Musya tuh ex Iya. pacar. Terus udah almarhum. Iya, udah. Iya, oke. Itu mungkin Tony Wenas tahu kali, Iya, itu Sanjoyo. gitaris. Kan dulu itu kan apa sih? Apa? Musya Dulu Yunus. grupnya dia sama Wow. si Faris tuh. Wow. Ya, terus ada lagi Simfoni. yang sama Simfoni. Tahu tuh pasti istilah Sanjoyo. Situ tahu tuh Redi Nur tuh tahu. Iya. Iya. Sanjoyo is Sanjoyo. Ada Sanjoyonya nggak? Gitu. Sanjoyo in politik itu berbahaya. Bahaya. Tapi di sini ya selalu begitu. Sanjoyo ya. Iya. Ya. Jadi ideologis di sini nggak ada. Nggak ada. Tapi aku tuh lihat hidup kamu itu menarik ya. Jadi kamu tuh pas lagi pengen naik gunung, pas kamu kumpulin ya gunungnya kamu udah tanda-tandain, terus kemudian job Sanjoyo datang. Ya jadi udah 1, 2 ada konser, dapat PT segini, tiket masuk, kamu datang nyanyi, besok naik gunung. Nah, Itu hidup enak banget sih. enak no. Kamu masih nyanyi. Masih. Lagu yang kamu bawakan tuh lagu-lagu siapa? Ada lagunya IP loh. Ada Kau ada Ada di di mana? sama Adi. Si IP itu apanya Adi? Adiknya Adi, IP bilang dia pernah suatu saat. Ah, oh, dia gara-gara bilang, aku lupa nyebutin. Iya, lagu aku nggak pernah disebutin. Dia tuh dia bikin lirik. Terus aku ngomong Ati nggak enak langsung. Langsung berikutnya dia sampaikan bahwa lagu yang dibawakan itu part dari hak moral sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa harus menyebutkan Iya. title-nya itu. Nanti juga di podcast kita juga akan sebutkan itu ada teksnya misalnya lagu itu karya siapa. Iya. Jadi lagu Kau Ada di Mana itu salah satu yang sering dibawain tuh ya. Paling sering itu Lagunya selalu aku Adi bawain. Adrian, Adikla dan adiknya IP. Nah, Adikla itu nanti akan ada di next episode. Adi Adrian itu sekarang posisinya adalah dia kepala atau ketua atau direktur utama ya dari Wami ya. WAMI, Wahana Musik Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif ya. Tugasnya agak berat tuh ya karena memang Kayaknya organisasi. di bawah kepemimpinannya dia jadi lebih ini ya. Ya harusnya begitu ya. Jadi Lebih cuman dia bagus tetap aja kayaknya. orang makin concern kan masalah itu ya. Ini kan masalah tata kelola daripada royalti di mana LMK WAMI itu yang terbesar ya, salah satu yang terbesar gitu ya. Nah, Adi itu juga di Club Project masih aktif gitu ya. Nah, nanti aku akan panggil ke sini juga. Tapi buat Ati, aku sering lihat kamu tampil itu khas banget, suara kamu masih nggak berubah ya. Dan fans masih banyak. Dan fans masih banyak. Terus gayanya juga, dan gaya di on stage itu kamu tuh benar-benar bisa komunikasi ya, dengan gayamu yang
Kedirian, kamu Kediri kan? Kediri. Aku tahu nih dia. Aku nyanyi ketemu dia nih. Aku ketemu dia itu menyanyi pertama tahun mungkin 85 di Solo Kridosono. Bener. Ada Atik Sibi, ada dia. Jadi dia baru muncul. Makara juga baru muncul, baru mau rekaman. Waktu itu ada kokpit nggak sih? Enggak. Waktu Nggak itu ada ya, Makara. ada Grassrock, Makara, Niki Asria masih pendatang baru. Nah Niki sama dia nih eranya sama. Jadi Atik datang terus kita lagi nungguin produser kita tuh dari Billboard, distributor. Sebenarnya produser kita kan Pak Adi Nugroho. Distributornya Billboard. Pak Iwan, Pak Billboard. Iwan, iya. Nah, Iwan itu lagi membawa artis Niki Asria, tiba-tiba ada kamu. Dia masih muda, umur berapa ya? Tahun 85 tuh kita berarti 22 tahun. Iya. 22 tahun. Ya. Pada situ Ati di situ udah mulai tampil, tapi masih bawain lagu apa ya? Kamu masih rock and roll kayaknya. Apa ya? Masih riso itu kayaknya. Kamu masih bawain lagu asing deh kayaknya, belum bawain lagu sendiri. Lagu siapa ya? Nah, kadang-kadang itu loh. Final Countdown. Oh, Final Countdown. Nah, Final Countdown. Oh, udah paling top banget tuh Bang Una tuh saat itu. Iya, jadi Ati situ kita ketemu, terus kemudian Makara rekaman 86 rilis, Ati kemudian solonya makin terus dan ada berapa puluh CR album. Banyak ya, mungkin ada 16 lebih. 16. Gila, Ati 16. Makara itu cuma 2. Bedanya ya. Jadi aku kalau misalnya punya konser itu ya cukup punya hits. nyanyiin lagu-laguku. Betul. Kan banyak penyanyi yang makanya kamu sangat 1, 2. berharap bahwa tata kelola itu harus dibenerin aturan supaya orang pasti jangan sampai dia mau nyanyi karena dia mau nyanyi lagu orang. Kamu kan memang naturally kamu bukan song composer. Bukan. Jadi emang bakatnya dia nyanyi bukan mencipta. Kan nggak salah juga. Masa tiba-tiba ya harus ngarang lagu sendiri. Ya enggak lah. Dia penyanyi yang udah legend, ya udah banyak pengalamannya gitu yang harusnya masih sampai saat ini masih banyak fansnya tuh ya. Masih aktif. Iya. Terus kemudian kita pernah di Next loh. Waktu Next Band itu kita pernah main di Itu siapa aja sih, Palembang. Next itu waktu itu ada Kinan, kemudian ada keyboardnya Andi Ayunir, bassnya Redi Nur, gitarnya Oding Nasution, terus keyboardnya Andi Ayunir. Terus yang nyanyi Freddy Tamelas, aku juga ada. Tapi aku 4 kali manggung itu kemudian diganti, saya lupa sama Lilo, terus kemudian sama Arman, dan seterusnya gitu. Kita ketemu di Palembang itu. That was in, saya lupa itu 1987 kali ya. Itu 88 gitu ya. Kamu masih bawain lagu Mister. Nah, iya. Kan latihannya di Blok A tuh ingat nggak? Iya. Jadi Ati Sibi ini memang sangat khas dan dia selalu pakai kacamata hitam. Kenapa kamu pakai kacamata hitam? Ya nggak sengaja aja tadinya yang aku itu cerita. Jadi waktu buat itu cover albumku Transisi yang arrangernya itu si Erwin Gutawa pertama kali. Nah itu waktu bikin itu cover itu albumnya itu pas bareng sama Farid Harja. Bandnya Bani Adam. Nah di situ aku dipinjemin ini masih ada Bani Adam pada saat itu. Iya. Wah, tahun berapa? Bani Adam tahu kan grupnya. Tahu ya, Pak. Ya kan aku cover lagunya dia juga Carmila itu. Oh, oke. Itu tahun berapa? Dan kamu pakai kacamata hitam itu karena ya, gara-gara itu menjadi lifestyle. Iya. Tapi kamu ada perasaan, gue tuh emang nggak pede. Iya, ada juga. Karena udah terbiasa. Jadi kalau aku misalnya ketemu orang, aku pakai kacamata putih yang untuk baca, untuk lihat itu. Mbak boleh nggak minta foto? Oh tunggu. Terpaksa saya keluarin ini. Takutnya orang nggak kenal aku. Pas kamu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang hilang. Ya, ada perasaan gitu. Oke. Ya karena kebiasaan ya. Disorder bukan tuh? Mungkin. Nah, aku tuh pernah denger, Ti. Kalau kau boleh nyampaikan, boleh nggak? Ya, boleh dong. Jadi teman ada yang bilang, Ati itu gawat loh. Dia menjadi saksi, Tam. Kamu katanya mau loncat. Loncat dari gedung? Dari gedung. Siapa yang bilang? Ada. Faris RM. Bener kan? Bener. Iya, Faris yang ini anak pernah mau bunuh diri si Faris. Dia pernah itu kan waktu itu dia lihat dia ngomongnya sama gue berdua loh. Jadi bukan di depan, maksudnya dia berdua gitu. Atau bener sama gitu ya. Kamu berasa bahwa
Di mana itu ceritanya? Aku jadi kangen Faris RM. Iya, Faris mudah-mudahan sebentar lagi keluar ya. Kalau nggak salah udah mau keluar dia. Iya katanya ya. Iya. Kita harus itu celebration tuh kalau dia keluar. Ya mudah-mudahan dia tobat. Ya gitu. Jadi waktu tur 7 bintang, nah salah satunya itu kota Surabaya. Jadi waktu itu aku baru putus lah sama ada pemain Seseorang. piano itu loh. Pemain piano. Yang tadi kamu ngomongin. Pemain piano. Yang di KMI Gitaris. tadi. Hah? Yang di KMI, yang kamu agak ada sedikit friction. Nah itu, baru putus dari dia. Perlu disebut nggak? Nggak. Itu, baru putus, jadi sedih lah gitu. Ya dia balik sama itu pacarnya. Pacarnya. Terus Pacarnya kamu yang mau bunuh asli. diri Enggak sih, ya ada. Memang aku dari kecil ada kecenderungan untuk untuk pengen. suicide attempt. Ya, aku pernah SMP tuh lagi piknik di pantai selatan Nyi Roro Kidul itu. Moro-moro aku gitu pengen dibawa ombak aja. Itu benar nggak ada bisikan? Atau emang kamu ada perasaan? Enggak ada bisikan. Nggak ada bisikan? Ya nggak tahu ya itu. Itu kan disorder bisikan Iya. seolah-olah. Oh kalau itu skizofrenia. Skizofrenia, bukan Iya. itu? Kalau aku tuh lebih ke depression. Oh. Jadi itu mungkin dari PTSD, post traumatic syndrome Jadi, ya. kalau depresi itu kecenderungan kayak gitu muncul gitu, atau keinginan gitu. Pokoknya gini loh, kadang-kadang nggak ada apa-apa sedih, terus tiba-tiba kayak Euforia. ya kayak gitu. Dan waktu itu aku kan nggak tahu kan itu di Indonesia kan. Iya. Kenapa aku gitu moro-moro nangis-nangis kayak gitu. Iya, orang-orang Nah juga- begitu di Amerika dianjurin sama suamiku, kamu konseling di sana gitu. Kamu ke psikolog atau psikiater atau dua-duanya? Dua-duanya. Kalau Berarti kamu minum obat juga? iya, Oh, kalau oke. psikiatriknya kan yang prescribe obat-obatanku. Iya, iya. Jadi tiap hari aku minum sekarang. Iya. Itu berasa kalau aku 3 hari pas naik gunung itu lupa ya. Itu berasa banget Iya. beda moodnya sama. Tapi kalau kamu kita udah minum. disiplin itu secara udah Iya, reguler? iya. Oh, yang Dan paling itu penting. kayaknya harus seumur hidup itu. Iya, iya. Minum obat. Hmm. Oh iya? Minum obat gila aku gitu. Iya anak-anakku gini, Bu, jangan lupa minum obat gila. Oke, ya dia minum obat gila juga anakku, 2 anakku. Jadi punya obat-obatan sendiri nih bertiga perempuan, cuman suamiku yang normal. Tapi itu kayak penyakit biasa. Kamu karena udah berjalan, jadi kamu Iya. udah Ya, life memang- goes on. Ya seperti kamu merasa itu OCD ya? Iya, aku merasa kok ADHD. ADHD. Aku Gordon bergerak Itu di luar disorder juga aturannya. ya? Heeh. Benar. Gue mau menjadi pembicara nih di Zoom. Burung masuk, gue ngeladenin burung dulu. Orang dari Iya sini. benar-benar. Iya. Terus terutama kalau pas misalnya lagi ujian sekolah berasa Pertama nggak? ada dia nih, terganggu gue hidup gue hari ini kalau dia udah mulai dia pembicaraan rahasia ditaruh di status Ya apa? di Facebook. Ini Rustam. Gimana terus? Ya itu kalau itu disordermu tadi apa? Itu ADHD itu kan kalau pas lagi itu ujian berasa nggak? Kalau ada suara nafas orang aja yang kayaknya mengganggu nggak? Nah aku tuh begitu. Jadi nggak bisa fokus lagi ke Gak bisa pelajaran. keganggu udah. Nafas orang itu bener itu kayak Oh gampang terinterference. iya Dengan- distracted, Ya, distracted, iya. Dan gue juga menurun ke anak gue. Oh gitu ya, Ya, jadi sangat sulit untuk berkonsentrasi. bener. Dan kemudian susah fokus. Gordon kamu- paling tapi tahu. kamu lulus. Ari habis ngurusin ini, semuanya diurus. Tapi kamu bisa Iya, tapi kelebihannya Sekolahnya pada saat aku bagus. senang sama sesuatu, aku fokus sama sesuatu. Misalkan saya bukan lawyer copyright. Saya lebih banyak di merger acquisition corporate. Tapi saya punya interest, passion di copyright. Ya bisa beradu, bisa berdebat, iya. berargumen dengan orang-orang yang memang lawyer di haki. Karena emang punya konsentrasi passion di situ. Gitu. Tapi memang jadi memang untuk fokus di satu bidang bisa. Ya. Jadi tapi belum tentu bisa bicara wide
luas tentang hal lain. Iya, broader topik gitu ya. Belum tentu. Iya, aku juga gitu. Aku batasi karena otak aku penuh. Baca politik di Amerika aku terbatas. Cuma aku tahu beberapa ininya aja gitu. Nggak perlu. Karena ada orang yang punya pengetahuan itu luas dan Iya, enak iya, iya. pengalamannya. Kalau aku emang tertentu. Gitu. Tapi sepanjang itu manageable menurut aku, dan aku merasa bisa manage itu sampai so far ini aku berasa bisa lakukan itu, bisa smooth ketemu orang, bisa orang-orang juga orang sekeliling juga tahu. Ya, aku menarik orang supaya tahu bahwa gue juga punya kelemahan, walaupun ada kekuatannya juga. Sama seperti kamu. Iya, orang juga nggak tahu persis ATCB gitu ya. Bukan dalam konteks kita bisa jadi berbuat suatu akan ada permisif untuk tindakan tertentu, enggak. Tapi emang naturally seperti itu, ada suatu masalah gitu ya. Kita mesti manage. Gitu. Kita tutup, kita close ini dengan lancar ya. Ada berapa bahasan ya yang kita belum bahas gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena bahasan-bahasan itu kontroversial. Jadi harus di luar podcast. Iya, betul. Jadi senang sudah bisa ngobrol panjang dan kita pick up beberapa agenda ya. Dengan ATCB ya. Teman saya, sahabat saya ya, penyanyi. Salah satu diva Indonesia, jangan lupa. Diva, bukan Dipa. Berustam. Dipa. Ya. Di Rustam Caniago kan di. Kalau diva daftar Asian Project. Jadi salah satu diva Indonesia yang pengalaman sudah banyak ya, saat ini tinggal di Delaware, sebelahnya Delanggu. Delanggu, Jawa Tengah ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Podcast Ambo Kadri bersama Kate Rustam, Chef Kate Rustam ya, dan selanjutnya bersama teman-teman artis-artis dan tokoh-tokoh yang memang relevan untuk dibahas. Sampai ketemu lagi.